karena orang-orang udah pada ngiranya karena dia udah di Bali mungkin, jadi karena akan join gitu, ikut di Garuda Calling dan lain-lain itu. Nah, tapi kan kita nggak tahu di Bali apakah liburan atau apa. Artinya kan ini bukan sebatas formasi aja Mas Firzi. Nah, kita bisa telepon Elkan langsung nggak? Akan nanti ya. Alvin kemarin dia juga main bersama NSI Nijmegen, salah satu yang bikin Ajax gagal juara ketika dia jadi kapten untuk pertama kalinya bagi Nijmegen, main di back tengah dia bisa, main di back kiri juga bisa. Kita lihat Jai selama ini lebih nyaman ketika Rizky Ridho main di kanan, tapi Rizky Ridho juga ya tentu kalau ada miss tentu itu berdua memperebutkan satu posisi. Jadi ya Lily Pali ya selamat datang kembali gitu ya di Garuda Calling, semoga bisa memberikan yang terbaik. Jadi mungkin di China ini nanti lawan koreonya kita mungkin ya terakhir di round 3 bakal variasi koreonya bakal lebih kompleks. Kita nggak bisa ada foto-foto kru-kru itu, nggak bisa fanpon itu kita dikumpulin segala macam karena yaitu kerahasiaan dari si koreo. Artinya di sini juga rahasia Mas. Iya. Balik lagi sih Inter PSG itu perang kiper sih kayaknya ya. Kalau cocok loginya lagi adalah si Ange Postecoglou kan selalu menangin trofi di musim keduanya nih. Apakah korbannya Man United kali ini? Iya. Garuda Calling, seneng banget ya akhirnya bahas timnas lagi. Kan kita sempat nggak yang terlalu bahas timnasnya, tapi kalau pemainnya kan kita masih bahas nih mereka yang di abroad maupun juga yang di Liga 1. Tapi kan kalau udah ngomongin timnas tuh udah beda semangatnya ya nggak sih? Beda, apalagi ini udah tinggal 2 minggu lagi nih laga penentu Gin. Aduh, gimana ya Glenn? Deg-degan ya? Deg-degan pasti deg-degan. Tapi kalau ngomongin Garuda Calling kemarin kan yang muncul hari Minggu pagi gitu ya. Betul, ini betul. muncul. Terus ada beberapa nama yang juga menarik untuk kita bahas. Ada beberapa kejutan juga kayaknya ya karena kemarin nggak ada. Terus tiba-tiba ada yang ada nih gitu. Dan banyak nama-nama baru juga. Benar. Nah ini akan kita bahas hari ini ya di Locker Room. Hai semuanya. Gimana nih biasanya kalau udah bahas timnas tuh udah pada semangat juga nih. Udah pada banyak yang komen-komen juga. Jadi jangan lupa komen-komen di Locker Room hari ini barengan sama saya Regina, ada Glenn Joshua tapi nggak cuma berdua. Ada muka baru lagi. Ada muka baru lagi. Ini satu mukanya sering di Tribun, yang satu sering di channel sebelah. Oh, kalau yang sering di Tribun tuh pasti tahu karena kalau misalkan kita lihat kemarin yang laga lawan Bahrain yang behind show your dignity, Yes. ya kan? Kita undang. Kenalin Gin. Lo lah kenalin. Biar lo Ada Bang Firzi sama Bang Ilham, terima kasih banyak sudah bergabung. Halo, thank you udah mengundang. Terima kasih banyak walaupun di Castle semalam. Aduh, iya lupa saya. Oh lupa. Baru semalam udah Baru lupa. semalam, iya. Ada berarti karena lupa nanti kita bahas dikit ya. Kita ingatkan tapi di akhir ya. Tapi di akhir aja ya. Di akhir aja. Oke. Jadi kita ngomongin Garuda Calling dulu ya Bang Ilham, Bang Firzi. Ini kemarin udah muncul nama-namanya ada 32 nama. Mau kita lihat dulu mungkin? Boleh kita cek dulu ya. Mungkin kita mau lihat dulu. Ini ada 32 nama baik pemain kita yang abroad maupun juga pemain-pemain kita yang Liga 1 nih. Nah, ini ada 32 nama, ada beberapa juga nama-nama baru ya. Cuman gue pengen dulu ke Bang Firzi. Bang Firzi melihat Garuda Calling kali ini. Ini kan artinya persiapan yang paling panjang dari Patrick Kluivert ya. Melihat nama-nama ini sebetulnya apa yang ingin dicari atau dipilih oleh seorang Kluivert? Ya kita tahu pertama dia melakukan Garuda Calling itu kan persiapannya mepet ya Glenn ya. Dia cuma punya waktu, bahkan ketika itu tim ngumpul di Sydney itu cuma H-1 sebelum pertandingan awal. Kali ini dia punya much more time. Beberapa kali dia juga memantau tim pelatih, memantau pertandingan ya. Memang ada beberapa yang mengejutkan, to be fair kayak kita pasti terkejut lah begitu nama Vano Lily Pali masuk, tapi kita senang dengan menyambut lagi Asnawi yang tadi udah disebut ya. Kemarin dia tidak mendapat call up, begitu juga dengan Sayuri Brothers, tapi melihat penampilan mereka di Malut musim ini menurut saya sangat layak sekali. Kevin yang juga menarik karena Kevin itu kan dia sebenarnya menderita season ending injury ya bersama Copenhagen di derby Copenhagen beberapa bulan yang lalu, tapi dia tetap masuk. Harapannya dia at least bisa fit untuk main di salah satu match. Tapi kalau kita lihat emang sisanya adalah backbone dari tim yang biasa dipanggil ya oleh Coach Patrick dan tim klub pelatihannya.
menurut saya dari beberapa nama ini ada yang mainnya lagi bagus bersama tim, ada yang enggak. Kita sebut saja satu yang mungkin lagi juga dalam sorotan adalah Miss ya. Hilhurst itu dalam beberapa pertandingan terakhir Cedera bersama Twente dia mainnya sebenarnya kurang optimal ya. Dia sempat mendapat kritik juga dari beberapa pengamat di Belanda. Tapi Jai kita tahu walaupun mungkin timnya juga lagi berjuang mati-matian menghadapi degradasi, tapi dia masih menjadi tumpuan di lini belakang. Gue lupa disclaimer dulu. Ini ada fans Matt Hilgers di sini. Enggak. Jadi lu harus hati-hati kalau ngomongin nama itu. gitu, Mes. Harus hati-hati. Enggak, tapi kita harus to be fair karena menurutku juga kalau di timnas dia masih belum all out ya. Iya. Tapi kita Masih nggak belum tahu pas kalau lah. nanti masih belum pas, nggak tahu kalau nanti di bulan Juni kita harus lihat gitu kayak apa. Tapi Kalau Hilhurst sih sebenarnya kalau menurut teman saya yang jurnalis sana ya memang dia sempat juga ngobrol sama Miss. Miss emang bilang untuk dia memang fokus total ke Indonesia ya. Dia emang kedepannya ingin terus membela timnas dan dia itu melihat bahwa ya mungkin dia unfortunate ya dengan beberapa cedera yang dialami jelang ronde-ronde laga kualifikasi. Tapi kedepannya komitmen dia menegaskan emang untuk timnas Indonesia dan juga keluarganya sangat mendukung dia untuk bermain bersama timnas. tuh Glenn diklarifikasi ya udah. Berarti tidak benar isu-isu yang beredar kan kemarin kan dibilang dia ya macam-macam lah. Kenapa lu jadi bantu? Jadi jubir ya. Oke, kita lupakan. Tapi sebelum kita masuk ke lini per lini ya, Bang, ada yang menarik juga. Ini kemarin kan ada nama Elkan Bagot yang sempat disebut-sebut juga akan bergabung. Bahkan katanya udah di Bali ya, bener nggak sih? Udah di Bali sempat di-spill juga Mas Ilham kemarin. Sempat apa foto ya sama beli Iya Bali. kan? Nah, Mas Ilham, cuman kalau misalnya kamu melihat komposisi ini yang Garuda Calling yang diumumkan oleh Patrick Kluivert, terutama tadi akan Bagot juga banyak yang memperkirakan sebelumnya ini akan kembali berseragam timnas Indonesia. Dari Lagrande sendiri apakah berharap pemain ini bisa join lagi? Apalagi ya kemarin kan di media sosial banyak tuh foto-foto Elkan Bagot di Bali ya, lagi nggak tahu holiday atau ada prepare tertentu gitu kan. Jadi kalau prinsipnya sih di Lagrande Indonesia ini kita mensupport timnas ini secara utuh ya, bukan satu atau dua nama. Mungkin ya Elkan Bagot absen ya beberapa kali di match day di round 3 ini ya. Kita juga sebagai supporter juga nggak tahu nih penyebabnya apa. Sedangkan di Blackpool ya performanya oke-oke aja ya, tandingnya juga lumayan banyak dibandingkan back-back yang lain ada ya yang dipanggil timnas jam terbang yang tidak sebanyak Elkan. Tapi balik lagi setiap pemain yang dipanggil itu mungkin udah punya kebutuhan tertentu dari Patrick Kluivert atau sebelumnya Sintayong gitu kan. Yang kita butuhkan adalah support 100% untuk semua pemain yang akan dipanggil gitu ya. Semua gitu ya. Iya, jadi yang nggak dipanggil mungkin harus penyebabnya apa juga kan kita belum tahu, entah itu fisik atau apa ya, dan federasi juga kan nggak membuka 100% juga penyebabnya Elkan Bagot tidak dipanggil ke Garuda Calling juga seperti apa kan. Kalau kita tanya-tanya terus kan nanti buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Mendingan kita fokus aja yang udah dipanggil dan kita sambut mereka di pertandingan, kita kasih semangat mereka sebelum pertandingan gitu. Itu sih. Mungkin pertanyaannya tadi apa penyebabnya yang kita juga nggak tahu, bisa dijawab sama Mas Firzi. Mungkin ada bisa spill gitu. Karena kemarin di Twitter itu viral juga. Atau tidak cocok dengan formasinya. Boleh tolong di spill gimana informasi. Lebih baik emang seperti kata Mas Ilham, kita bicara per posisi aja. Oh iya. Per posisi aja, karena per posisi sebenarnya untuk center back kita kan itu bukan trouble position untuk kita ya. Dari pemanggilan tim yang ada ini kita mungkin punya 8 pemain yang bisa ngisi 3 posisi center back itu. Kevin bisa bermain di sana, Kevin dan Calvin bisa bermain di sana. Kita juga punya Rizky, masih ada Jordi. Jadi sebenarnya kalaupun satu pemain nggak ada banyak yang bisa menggantikan. Dan kita juga harus lihat pemain-pemain yang ada pun levelnya juga tinggi ya. Si Jai, si Miss dan juga pemain-pemain lain. Calvin kemarin dia juga main bersama NSI Nijmegen. Salah satu yang bikin Ajax gagal juara ketika dia jadi kapten untuk pertama kalinya bagi Nijmegen, main di back tengah dia bisa, main di back kiri juga bisa. Jadi menurut saya ya kita benar kata Mas Ilham, fokus kepada pemain yang udah ada. Sebenarnya nggak terlalu mempertanyakan
dan kenapa pemain yang lain nggak dibawa, karena pasti perdebatan itu akan selalu ada, Panjang. percaya dah. Tapi Itu kenapa- di Inggris, di Italia, di Iya, Belanda, iya. semua itu pasti Semua akan ya. ada. Sebenarnya kenapa kita tanyakan Iya. nih Bang Firzi, karena kan ini rame Iya. nih di X juga dibahas Iya, gitu, dan benar. karena orang-orang udah pada ngiranya karena dia udah di Bali mungkin, jadi karena akan join gitu, Iya. ikut di Garuda Calling dan lain-lain itu. Nah, tapi Iya. kan kita nggak tahu di Bali apakah liburan atau apa, coba Bang Iya Firzi. benar, ada agenda lain mungkin. Iya. Dan di tweetnya Mas Firzi itu kan Iya. disebutkan ini lebih rumit dibandingkan Lebih rumit, iya. dibandingkan itu. Artinya kan ini bukan sebatas formasi aja Mas Firzi. Nah, Iya. kita bisa telepon Elkan langsung nggak? Akan nanti dari ya. Iya. Oke. Ya udah, kalau tadi mintanya bahas per lini ya. Ya udah. Kita ikutin. Kita ikutin ya. Ini kita. Tapi kalau dari Iya. supporter sih aku ngelihatnya gini ya. Kalau polanya aja ya, pola. Ketika ada pemain yang biasa dipanggil timnas dan pemain tersebut tidak dipanggil gitu ya, atau cedera atau sakit atau apa, pasti di media sosialnya kayak memberikan informasi Iya. kayak Kevin Orot Mangun juga kemarin Miss ya apa? dulu ya Iya, Miss Orot Orot Mangun. Mangun terakhir. Nah Elkan ini sebelumnya nggak ada kan Iya. penyebabnya seperti apa Benar-benar diem ya, silent. Jadi Diem, penasaran jadi ya kita netizen ya. Ya Kalau pasti nggak jauh-jauh dari sekitar pemanggilan playoff itu ya. Iya, Olimpiade Pasti ya, di sekitar kayaknya. situ lah. Dikasih clue-nya. Iya itulah. Oke. Oke, kita coba bakal bahas per lini Per kali ya lini dulu gini. ya. Kita mulai mungkin dari Dari goalkeeper dulu. ya, goalkeeper ya. Ini kan kita udah tahu nih Martin Pas nih kemungkinan nggak main ya. Udah pasti nggak main. pasti nggak Udah main. pasti ya? nggak main. Udah pasti nggak main. Berarti kan kita punya Emil Audero. Iya kan. Ini Emil Audero yang kemungkinan akan main melawan China. Gimana kalau Bang Firzi ngelihatnya? Iya, keuntungan bagi kita karena Emil di menjalani proses naturalisasi ya bersama dengan Joey dan Dean itu waktunya tepat, Tepat, ya. karena Emil udah merasakan lingkungan timnas, dia udah bermain bersama, dia sudah latihan dengan Hernando, dengan Martin dan lain-lain, jadi dia tahu ins and outs-nya dari kemarin ronde laga Maret, sehingga ketika dia harus step in itu menurut saya adaptasinya nggak sesusah ketika dia tiba-tiba harus masuk ketika tim butuh dia dan waktu persiapannya mepet. Karena kita juga harus lihat, kita beruntung juga bagi kita ya, Palermo kalah di preliminary round dari seri B playoff, sehingga dia bisa bergabung mulai dari Fokus TC ini, awal. ya. Karena kalau misalnya Palermo lolos langsung sampai ke ronde final bahkan playoff, itu dia bisa bergabung dengan kita tuh baru tanggal 2 Juni, which is sudah melewati TC Bali, sehingga kehadiran dia di sini sangat dibutuhkan. Kita tahu kita butuh shotstopper yang bagus, bukan berarti Hernando dan Nadio shotstopper yang kurang ya, tapi mereka juga pemain-pemain bagus. Tapi untuk level di Asia ini memang kita perlu seorang pemain yang punya pengalaman dan juga keterampilan dan juga fisik ya mungkin ya, seperti Emil dan Martin. Nah, Emil tuh lebih besar dari Martin, tapi secara ini secara refleks menurut saya nggak jauh beda. Walaupun memang secara penampilan Martin mungkin dalam liganya lebih bagus dari Emil, tapi kan Emil juga bermain di liga yang lebih tinggi. Ketika dia bermain bersama Como, emang dia kebobolan 18 kali dari 8 pertandingan, makanya dia dipinjamkan ke Palermo. Tapi at least dia punya know-how itu, dia pernah bermain bersama Sampdoria, Inter, Juve, dan itu yang kita butuhkan dalam crunch match seperti ini, di mana ya 90 menit ini akan menentukan kita ke depannya. Artinya untuk Emil sendiri sudah hampir dipastikan akan berada di starting 11, karena kalau kita lihat performa dari Nadio mungkin ya, Iya. Nadio dan juga dari Hernando sendiri Iya. di Liga 1 kan Hernando rada nggak Bahkan konsisten ya, berapa kali semalam dia kartu kehilangan merah ya? tempatnya, iya betul. Dan dia berapa kali juga ganti-gantian kan nama penjaga gawang keduanya di Persebaya. Emang kalau kita lihat Nadio di Borneo, penampilannya di shot stopping dia emang luar biasa. Kalau Nadio emang luar biasa. Cuman ya itu tadi balik lagi ke levelnya, apakah di laga melawan China ini kita tentu mengharapkan clean sheet ya, karena perbedaan gol juga sekarang kan mulai ketat tuh antara kita dengan Bahrain dengan China sih mungkin mereka minus 13 sudah terlalu jauh, tapi ya kalau dengan adanya Emil menurut gua dengan
penampilan dengan experience dia itu sih yang kita butuhkan. Ketenangan di belakang gawang itu yang lebih kita butuhkan sekarang. Ketenangan di belakang gawang. Tapi kan kita ngelihat Emil akan debut di laga yang menentukan nih. Yes. Yang memang semua masyarakat Indonesia juga pasti berharap kita harus menang di China. Kalau Jepang ya kita lihat ya gitu. Lebih Tapi harus. kalau dari fans gitu sendiri kan. tenang nggak melihat pergantian di penjaga gawang ini kan suatu posisi yang vital ya. Kalau pergantian kiper lah ya, antar Martin Paes ke Emil Emil Audero ya. Yang pasti sih kalau dari segi kualitas benar kata Bang Firzi ya, tidak terlalu jauh lah kualitasnya. Mungkin karena Emil juga kan belum dicoba lah ya, karena pertama kali nanti pasti kan ada inilah ya, adaptasi segala macam kan nanti apalagi Emil juga udah ngerasain atmosfer GBK kemarin ya lawan Bahrain. Jadi ya udah paham lah sebagai pemain seri A ya yang dipinjamkan ke seri B, harusnya sih nggak terlalu lama ya adaptasinya ya. Tinggal back 3 di belakangnya aja nih ya. Udah mau Siapa ngomong gitu, karena kan kalau namanya kiper kan komunikasinya kan pasti ke back 3 belakang ini kan. Jadi kalau aku sih Emil nggak terlalu inilah ya dibandingin Martin Paes ya. Siapa menurut lu Bang? 3 back yang akan pas? Di belakang. Harusnya sih sama kayak Yang kemarin lawan Bahrain. Tidak terlalu berubah ya. Rizky Ridho, Justin sama Jai. Iya. Itu kan udah trio yang kita bisa bilang solid kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih nanti apa yang akan siapa yang akan dipakai oleh Kluivert, mengingat ini Mes nanti akan balik lagi juga ada Mes. Terus gimana kira-kira kalau Bang Irzi sendiri ngelihatnya komposisi 3 back akan kembali dipakai atau enggak, terus nama-namanya? Ya kayaknya sih nggak akan terlalu berubah ya, kecuali mungkin Patrick melihat sesuatu di TC Bali yang membuat dia nyaman menggunakan formasi berbeda, tapi itu perlu situation yang exceptional sekali, dan mungkin dengan waktu yang ngumpul lebih lama bersama squad mungkin dia akan melihat itu possible, mungkin juga enggak. Itu akan tergantung dari pemain-pemainnya juga dan feel juga, karena kita tahu para pemain pasti punya feedback juga terhadap keputusan tim kepelatihan, dan juga tentu bagaimana Alex Pastur melihat lawan kita nanti ya, karena kita tahu di Almere City ketika Almere City main di RRC Divisi, di bawahnya Eredivisie, ketika itu dia main 4-3-3 kalau misalnya tim lebih menghadapi lawan-lawan yang lebih rendah. Tapi selama di Eredivisie mainnya emang 3-4-3 atau 3-5-2. Jadi ini adalah sesuatu yang dinamis juga, tapi kalau kita lihat komposisi squad ya itu tadi, kita punya potentially 8 pemain untuk mengisi posisi back tengah gitu. Ini jumlah yang sangat banyak. Tapi yang harus ditingkatkan, memang kita tahu Jai dan Mes itu adalah 2 pemain yang sangat bagus, tapi ketika mereka main bersama itu sih sebenarnya yang saya pingin lihat mereka lebih tingkatkan lagi kerjasamanya. Cause individually they are great, tapi dalam bermain dalam sepak bola kan bagaimana bertahan sebagai unit, bagaimana bertahan sebagai satu solid base. Kita lihat Jai selama ini lebih nyaman ketika Rizky Ridho main di kanan, tapi Rizky Ridho juga ya tentu kalau ada Mes tentu itu berdua memperebutkan satu posisi yang akan sengit juga ya menurut saya perebutannya, karena Rizky ketika dia main pun dia nggak kelihatan out of place di sebelah back Serie A gitu kan, dan dia membuat poros yang sangat bagus dengan Kevin di kanan dan juga Lino di depannya. Tapi kita tahu Kevin potentially out, sementara Lino udah pasti menjalani scoring ya lawan China. Itu juga salah satu kehilangan yang besar. Tapi itu yang harus jadi dipecahkan oleh Patrick dalam TC Bali. Tapi kalau normal dia melihat kondisi yang starting, mungkin dia akan balik menggunakan Mes di sebelah Jai. Bang Firzi, cuman kita tuh pernah 2 kali bermain dengan lini bertahan yang sangat tinggi. Ketika melawan Australia dan juga lawan China, dan dua-duanya kita kalah. Apakah dengan melihat dan itu dua-duanya komposisinya dengan Mes di sebelah Jai. Nah itu dia, makanya itu mereka harus sort out sih menurut gua ya. Mereka berdua tuh harus sort out itu gimana caranya, karena kita tahu tim ini bisa bermain bagus dengan komposisi yang tadi udah disebut ya, dengan Justin, dengan Jai, dengan Rizky Ridho. Nah, kalau di sana antara dia communication-nya atau dia tactical situation-nya dia harus tingkatkan ketika bersama Jai. Nah, ini yang harus kita lihat, karena kita juga pingin lihat
basically ini dua pemain dengan market value atau dengan pengalaman paling tinggi ya di tim kita, kecuali terlepas dari Kevin lah. Kevin udah main di Liga Champions, Miss main di Liga Eropa. Masalahnya Miss juga nggak dalam performa bagus bersama klubnya. Ketika dia datang ke sini jelang ronde laga Maret, Twente ketika itu kalah 2-6 dari Feyenoord, dan dia bukan hanya dia sih, tapi seluruh timnya itu juga struggling. Nah, kali ini dia datang juga dalam kekalahan, setelah kekalahan menghadapi Ajax di laga terakhirnya. Iya benar. Dan dia responsible ke gol pertamanya yang free kick Jordan Henderson, dan ketika itu dia juga dapat kritik dari pandit sepak bola Belanda sehingga dia ditarik keluar pada halftime. Jadi mentally Miss juga harus bisa rebound balik ya dari apa yang udah terjadi bersama klubnya, dan juga mungkin dengan kejadian-kejadian bersama timnas, karena unfortunately ketika dia main memang kita belum menunjukkan permainan terbaik. Iya, mungkin juga Mes sama Jay butuh hangout bareng juga kali ya. Atau flying fox ke puncak gitu ya. Atau ke Taman Safari. Atau ATV di Bali dulu. ATV di Bali itu kan benar. Baca Outing, chemistry. Gitu. Ya boleh ajak ke Sirino juga. Dikira ajak lo. Mau juga. Gak nolak. Gak nolak gitu ya. Oke, tadi kita sempat Bang Firzi sempat sebut ada nama-nama yang absen juga dia. Kita ngomongin lini depan nih. Kita udah tahu ada Orat Mangun, ada Marcelino juga yang akan absen. Ini akan jadi kerugian besar nggak buat kita? Kerugian pasti ya, karena kita kan more or less settled dengan Ragnar, dengan Lino, dengan sekarang Ole ya di depan. Tapi Lino kita tahu 2 pertandingan terakhirnya di GBK 2 gol 1 assist, outputnya luar biasa, bahkan dia bisa menambah beberapa gol atau assist lagi ketika menghadapi Bahrain. Dan ketika dia tidak ada, untungnya sekarang kita punya pemain-pemain pengganti yang ya kita lihat sendiri, Egy bagaimana mainnya di Liga 1 selama ini luar biasa banget, dan juga Jakob menghadirkan dimensi berbeda. Bagaimanapun pemain itu tipe karakternya berbeda ya, dan Eliano kita lihat mainnya juga sama Coach Patrick sedikit didorong ke depan ya, untuk membantu serangan. Ricky ketika dia main center midfield, tapi dia bisa juga main sebagai wide eight, itu nomor 8 yang bisa membantu daya jelajah kita di lapangan tengah dan juga membantu lini depan. Sehingga harapannya dengan absensinya Lino, kita juga masih punya ketebalan di posisi itu yang bisa membantu kita melewati tantangan, karena kita tahu di Qingdao kita possession kita banyak, tembakan kita dominasi, umpan silang kita beberapa kali kita ngasih, tapi kita nggak bisa nembus gitu. Jadi creativity akan penting untuk laga lawan China yang kedua nanti. Dan klinis ya, dan klinis. Dan ya finishingnya, karena kita tahu Bahrain itu kita melewatkan at least chance untuk bikin itu 3 jadi 3-0. Dan semoga itu nggak bite us back di nanti. Tapi dengan performa kita lihat oleh Romani, Mas Ilham kemarin mencetak 2 gol, tapi di situ kita tahu ada Lino yang menjadi striker bayangan di situ, dan ini Lino akan absen. Apakah akan berbeda dengan apa yang akan ditampilkan oleh Romani nanti ketika lawan China? Kalau aku sih mikirnya sih nggak terlalu beda ya, karena Ole ini kan salah satu penyerang di timnas yang paling unik lah ya, yang kita belum bisa dapat kemarin-kemarin gitu ya, karena tipikalnya beda juga dengan Orat Mangun atau Sananta, Strike gitu kan, yang bener-bener predator kotak penalti banget gitu kan, karena 2 golnya kan ya, satu yang di Australia itu kan karena kecerdikannya dia memanfaatkan peluang, dan yang kedua cara dia membuka ruang dari operan Marcelino gitu ya, itu jadi kalau menurut aku sih kalau oleh Romani kayaknya nggak terlalu banyak perubahan ya, gaya mainnya, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa di tengah. Nanti tinggal ganti-ganti aja peran Marcelino itu di sisi apa, mungkin nggak Eliano kali ya yang bisa gantiin posisinya gitu ya. Mungkin kalau di klubnya kan Eliano lebih ke defense ya, lebih ditaruh di belakang ya. Betul. Mungkin lawan China besok mungkin bisa di atas ya Eliano nanti gitu. Kalau Bang Firzi ngelihatnya siapa yang kira-kira akan bisa menggantikan posisi Marcelino sama Ole ini akan berubah nggak sih tanpa Marcelino, karena kan kita ngelihatnya mereka tuh kayak udah ada chemistry-nya juga ya. Dan mungkin kalau kita lihat juga Liga 1 tadi yang Mas Firzi katakan kan ada beberapa pemain yang bisa menjadi opsi di situ. Siapa yang mungkin bisa menggantikan posisi Lino? Ya kalau kita lihat sih based on performance, menurut saya Egy ya, Egy punya experience itu, dia udah dari 2017 berada di lingkup timnas juga, dia tahu
bobotnya tanggung jawab bermain di depan SUGBK, dan dia bisa jadi ready made replacement lah istilahnya. Dan di bersama Dewa juga posisi mainnya nggak jauh beda di sana ya, area mainnya. Tapi kalau misalnya opsi kita di latihan nanti ternyata Vano juga bisa balik ke performa terbaiknya, mungkin dia juga bisa jadi opsi yang bagus. At least permainan ngototnya kalau dia dalam kondisi fit ya, karena kita tahu kan dia paruh kedua musim ini kehambat banget sama cedera, hanya 3 kali main, 72 menit play di paruh kedua Liga 1 sejak pergantian tahun. Match fitness kalau dia bisa tingkatin dan nunjukin di TC Bali bahwa dia itu bisa menjadi andalan, kita perlu kengototan dia debutnya bagi timnas juga udah dari 2013 ya bersama Yaksen, ketika itu jadi andalan di Piala AFF 2016 dan juga main keren banget di Piala Asia di Asian Games 2018. Dan ya wildcard sih, pemain tipe wildcard dia, mungkin juga bisa dipasang gitu. Dan ini kan kita tahu Coach Patrick juga bilang setelah di preskon setelah Bahrain bahwa dia mengubah formasi, kan kadang tweak formasi di depan tuh antara dua pemain di belakang menyokong oleh Romanei atau dua di depan dengan satu di belakang. Tapi seorang support striker atau gelandang serang atau apapun namanya itu selalu ada di game plan-nya Patrick, at least dari dua laga yang kita lihat ini, sehingga satu pemain itu akan mempunyai peran penting untuk link up permainan dari lini tengah ke lini depan, dan itu yang kita perlukan bukan hanya sebagai link up play tapi juga sebagai goal getter, karena si Ragnar itu kemarin walaupun dia nggak golin ya, tapi dia main sekitar 57 atau 70 menit, dia akurasi operannya di final third itu nyampe 90%. Jadi dia link up play-nya bagus walaupun dia belum mencetak gol di laga itu. Tapi kita tahu Ragnar struggling sejak medio Maret, dia udah nggak main bagi Dender, kata pelatihnya ada virus ya, sakit. Ya. Bang Arya juga kemarin mengabarkan media kalau Ragnar itu sakit ya, belum bisa main. Kita belum tahu persisnya sakit apa, tapi ya dengan adanya pemain-pemain yang dipanggil sekarang ya harapannya bisa menutup lubang tersebut. Artinya memang opsi itu yang ditawarkan oleh seorang Lili Pali ya, Bang Firzi, dengan meskipun memang statusnya kurang begitu baik di musim ini, tapi paruh pertama musim sebenarnya dia bagus, Glenn. Penampilannya ngotot, tapi ya itu tadi dia ada cedera juga di paruh kedua musim, penampilannya belum ke level yang kita tahu dari berapa tahun lalu ya. Dan juga dia udah 35 tahun, jadi mungkin dia nggak akan main 90 menit di kedua pertandingan itu, tapi mungkin sebagai impact player, dan juga dia tahu pasti environmentnya mungkin dia bisa memberikan sesuatu yang kita kan punya penyerang muda ya, Rafa Struijk, oleh Romanei dan lain-lain, mungkin dia bisa jadi semacam guide juga bagi pemain ini. Kita Rafa Struijk juga sebenarnya lagi struggling juga di Brisbane ya. Dia 7 pertandingan terakhir nggak masuk match day squad sejak 11 Januari kalau nggak salah, dia hanya main 3 menit. Padahal awalnya dia sempat bagus di sana, sempat mencetak gol juga, dapat nomor starter juga ya, nomor 7 di sana. Tapi ya ternyata adaptasi di Liga Australia juga sedikit troublesome bagi dia. Dan selain dari Lili Pali sendiri, ada yang comeback lagi nih, kapten timnas kita. Ada Asnawi Mangku Alam. Iya. Mas Ilham ini Asnawi kanan ya. Asnawi aneh atau gimana nih? Kaget nggak pas lihat? Oh enggak sih, nggak terlalu kaget sih ya. Yang kaget sih emang Lili Pali ya, karena emang udah lama banget kan nggak dipanggil kan, dan sempet juga lah ya beberapa Gardo calling kan ada story gimana gitu kan, yang ada pro kontranya gitu kan. Jadi ya Lili Pali ya selamat datang kembali gitu ya di Garuda Calling, semoga bisa memberikan yang terbaik di TC Bali ya. Jadi kalau untuk Asnawi ya nggak kaget sih ya, karena Asnawi juga pantas lah ya dipanggil lagi kan, karena di Port FC ya. Dia juga kan sebagai salah satu andalan juga kan di Port FC, jam mainnya juga bagus, jadi ya layak lah Asnawi dipanggil lagi. Nah, jadi tinggal bagaimana Asnawi nanti bersaing dengan bek kanan yang kita punya gitu ya. Ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh gitu ya, yang mungkin
mereka berdua juga agak-agak ini ya, Kevin Dix cedera, Copenhagen, terus Sandy Walsh juga jam terbangnya kurang juga di Yokohama. Kalaupun main dia center back ya. Iya, Dia main dia diubah formasi. Itu jadi mungkin lebih ini ya, lebih cepat lagi lah Asnawi nanti adaptasinya. Yang aku penasaran sih arahannya aja sih ya nanti ya. Kenapa? Karena Clifford ini mau make kelebihannya Arhan nggak nanti nih? Karena belum dipakai. Biasa Kevin yang lempar jauh. Biasa Iya. Kevin Dix kan. Iya. Nah, jadi kemarin belum dipakai kan senjatanya kan. Jadi apakah Arhan nih bakal dipasang nanti atau jadi pemain pengganti ya kan di babak kedua ketika ada deadlock gitu ya di depan gitu segala macam, karena ngelihat juga kan di ya kayak Inter kemarin lah atau liga-liga Eropa kan sekarang lemparan ke dalam juga udah beberapa kali jadi set piece. Oh, ada tim yang kebobolan dari lemparan ke dalam iya, itu. Siapa? Lupa ya. Ya kan? Artinya masih efektif di level tertinggi sekalipun. Iya kan? Ya, gitu. Masih bisa dipikirkan lagi lah bisa itu bisa ya. jadi Jadi opsi. Iya. Itu. Tapi menarik ya Bang Firzi, nama-nama tadi Asnawi, terus ada Lily Pali. Ini kan kita ngomongin Garuda Calling keduanya Clifford. Kan yang pertama memang mepet tadi Bang Firzi sebut, tapi kan tidak ada nama Lily Pali, tidak ada nama Asnawi. Kenapa yang ini akhirnya ada nama-nama baru ini gitu ya? Kalau Bang Firzi ngelihatnya, apakah memang kekosongan seperti Urat Mangun karena nggak adanya Urat Mangun, jadi Lily Pali nih opsinya kita untuk gantikan atau gimana? Ya, hampir pasti sih seperti itu ya, karena tadi udah dibilang bagaimana Clever selalu memakai pemain di belakang striker, baik itu dua pemain di belakang striker atau satu pemain di belakang striker, link up play itu. Kondisi yang unik karena sebenarnya Lino sama Ragnar kan udah jadi andalan lah. Bagaimanapun dia selalu ada di squad. Sejak si Ragnar itu dapat pertama Garuda Calling, dia nggak pernah absen dari squad timnas gitu. Iya. Lino juga kita bisa katakan dia seperti itu. Dan ini adalah situasi yang menurut saya demanding juga dari squad kepelatihan. Bagaimana mereka mengisi kekosongan. Oke, kita tahu timnas mencetak gol itu bukan urusan mudah ya. Kita lihat berapa kali itu tadi bagaimana yang Mas Ilham bilang, kita harus lebih klinikal depan gawang gitu, dan ini yang kita butuhkan seorang pemain atau gelandang serang yang bisa juga kontribut terhadap gol. Eliano kita lihat beberapa kali dia sempat berada di posisi mencetak gol, tapi sayang masih finishingnya masih bisa lebih baik lagi. Dan inilah yang pengen kita lihat dari pemain-pemain yang memang tajam di liga ya, kayak Egy, bagaimana mereka sudah menunjukkan. Yakob kalau main pun dia juga mencetak hat-trick pertamanya di Liga 1 bersama Malut musim ini. Itu yang pingin, dua pemain yang sebenarnya pingin saya lihat juga main di GBK dan menunjukkan ya kita bisa ngambil tanggung jawab nyetak gol dari Ole nih. Kita beruntung juga Ole datang di saat yang tepat. Kita butuh gol ya, dua gol dari missing puzzle. Banyak yang bilang missing puzzle ya, kita kekurangan itu di Qingdao. Kita berusaha banget mencetak gol, tapi ketika itu Cochin sampai menit akhir ada Sananta sama ada Dimas ya, pokoknya salah satu atau dua pemain itu yang nggak diturunin dari bench lah ketika kita mencari gol, entah apa alasannya. Tapi ya sekarang kita lihat Sananta juga main di Sydney ya beberapa menit terakhir, walaupun memang belum efektif, tapi Patrick menurunkannya dari bench untuk mencoba menjadi pembeda di lini depan. Nah, kita harapannya ini China, mereka juga kehilangan back utama mereka ya, backnya si Xialong, lupa tuh namanya. Si backnya Shanghai Shenhua, Jiang Xianglong. Jiang Xianglong itu juga absen, dia memberi satu assist bagi golnya China di Qingdao. Jadi dia juga nggak ada. Ya, harapannya mungkin China juga nggak datang dengan kekuatan terbaik, dan ini yang harus kita manfaatkan. Alhamdulillah. Semoga. Tapi di Australia juga, Australia yang kemarin kita lawan itu bukan Australia terkuat gitu. Kalau gua ngobrol sama tim sama wartawan Australia teman gua, dia bilang itu tim Australia kemarin itu salah satu yang mungkin tim terburuk yang pernah dipanggil oleh timnas Australia. Tapi tetap aja
mereka ngalahin segala berita negatif sebelum pertandingan dan akhirnya Tetep bisa menang aja, gede. Dan performa Cina sendiri sekarang lagi naik juga ya Mas Firzi, setelah di awal-awal kurang bagus. Tapi melihat kondisi ini, lu melihat gimana peluang kita untuk bisa lolos? Apakah langsung ke Piala Dunia atau mungkin seperti apa skemanya? Berat sih ya langsung ke Piala Dunia. Memang target awal aja sih lah ke round 4 dan itu adalah sebuah pencapaian yang tetap bagi gua luar biasa banget dengan apa yang kita lewati, karena ya bagaimanapun kita juga lihat pemain kita walaupun bermain di Eropa juga mereka ya not necessarily bermain bagi tim-tim terbaik di 5 liga Eropa gitu. Terlepas dari Kevin yang nanti juga akan pindah ke Gladbach ya, satu-satunya pemain yang punya experience Liga Champions di kita. Jadi lolos ke round 4 pun adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan tentu harus kita pastiin di laga lawan China ini. Jadi laga lawan Jepang udah free hit aja. Oke. Ngomongin laga lawan China di GBK, itu kan kita juga pasti penasaran akan ada gebrakan apa dari La Grande. Iya, karena tekanannya itu udah harus dari luar lapangan juga. Iya, karena kan laga ini Bahrain lawan Bahrain kemarin dengan adanya koreografi Show Your Dignity itu hampir kita lihat di semua sosmed, bahkan di podcastnya para pemain juga ya, Tom Hai dan lain-lain tuh ngebahas sampai seberapa merindingnya mereka ngelihat itu gitu ya. Martin Paes gitu-gitu kan semua bahas. Nah, ini kan pasti pressure ya, jangan sampai nggak merinding nih berarti yang untuk China nih, karena Bahrain udah total habis gitu kan. Nah itu gimana nanti, apa persiapannya buat China? Kalau persiapannya sih untuk Tifo dan Koreo udah berjalan 50% ya lawan China ya. Kalau ngelihat dua Tifo terakhir lawan Jepang dan Bahrain kan kita fokusnya lebih ke icon ya, kayak Gundala Godzilla, icon film gitu kan, terus Garuda itu icon negara kita, simbol negara kita segala macam. Mungkin kalau ke Cina kita boleh spill mungkin lebih ke langsung to the point ke pemainnya sih ya. Jadi langsung ya inilah icon kalian gitu kan segala macam. Jadi bisa buat langsung masuk ke semangat mereka dan melalui teks juga sih ya. Banner temanya itu yang Show Your Dignity memang kita ambil juga sebagai wujud apa ya? Karena koreo itu kan kita buat itu jenjangnya lama ya, kurang lebih sebulan sampai 3 bulan. Dan koreo yang melawan Bahrain itu kan udah selesai ketika sebelum match lawan Australia yang kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Jadi Show Your Dignity itu pesan aja sih ya, mau menang atau kalah itu di match Australia. Kebetulan kita kalah dan kalahnya telak banget ya, 5-1. Jadi waduh, ini pas banget nih ya kan. Jadi ya itu trik-trikinya kemarin ya Koreo, dan alhamdulillah juga pemain-pemain juga apresiasi dan federasi juga apresiasi karena sejatinya juga Laga Indonesia juga kan segala kreativitas juga fokusnya ke timnas lah ya. Jadi kita nggak masuk koridor-koridor yang mana yang lain-lain lah. Ya, memang fokusnya dari menit awal sampai menit akhir ya untuk timnas gitu ya. Jadi Laga Indonesia juga hadir ya untuk timnas segala macam, seperti itu sih. Tapi gimana sih memilih koreo itu? Apakah memang ada tema-tema yang sudah disiapkan atau gimana prosesnya Mas sampai akhirnya bisa terbentang dan juga akhirnya viral di media sosial? Kalau koreo atau Tifo paling balik lagi ya ke gengsi pertandingannya ya. Gengsi pertandingannya yang kita tahu juga kan round 3 ini selama hidup Laga Indonesia belum pernah sampai sini nih kita nih. Dan kita juga sebagai kehormatan juga menjamu negara-negara raksasa Asia, Arab Saudi, Cina ya, Tiongkok, terus ada Jepang, ada Australia main di GBK segala macam kan. Itu sebagai living on the moment kita sebagai supporter. Kapan lagi kita bisa away ke Osaka, ke Sydney yang biasanya cuma ke Bangkok, Kuala Lumpur gitu ya, atau Myanmar, Laos gitu kan. Ya jadi sebagai kehormatan juga sebagai supporter kita bisa menjamu negara-negara besar. Makanya jamuan kita juga di round 3 ini ya nggak main-main juga dari
lagi lawan Jepang kemarin, mungkin diawali lawan Australia ya, terus Jepang, Bahrain, Arab Saudi segala macam, dan sampai nanti titik akhirnya di China. Jadi mungkin di China ini nanti lawan koreonya kita mungkin ya terakhir di round 3 bakal variasi koreonya bakal lebih kompleks dan meriah sih kayaknya. Lebih meriah lagi. Iya. Wow. Kalau di Jepang ada plan nggak untuk nanti mungkin akan kan pada berangkat kan? Aku berangkat sih kalau Osaka. Korea ada koreo juga atau apa gimana? Jadi karena sekarang kan udah banyak ya diaspora kita nih di luar negeri nih yang bikin fans timnas gitu ya. Ada Garuda Sydney kemarin kan di Australia, ada Garuda Jepang, Garuda Qatar, Arab Saudi. Nah, teman-teman Lagra Indonesia juga kan komunikasi juga ke teman-teman di Garuda Jepang. Mereka udah meminta akses untuk ya sebagai koreo gitu segala macam, banner segala macam ke federasinya Jepang, JFA kemarin sih udah bersurat gitu ya, surat resmi, dan dibantu federasi nanti seperti apanya. Masih on proses ya? On proses, karena Jepang sendiri kan kalau kita lihat memang kan sebagai timnas dia ya nomor 1 lah ya, bisa disebut sekarang di Asia, tapi mungkin kalau levelnya supporter atau ya fans gitu ya, mereka kan nggak sekompleks teman-teman di GBK nih kalau bikin sesuatu tifo gitu kan, bisa dilihat lah kalau di sejarah-sejarah mereka sebagai supporter ya. Mereka kalau klub mungkin lebih bagus, tapi kalau lebih timnas ya memang kan mereka lebih ke ya balik lagi ke entertainmentnya ya. Jadi nggak sebanyak kita dan nggak segila kita di GBK gitu. Nah nanti kan kita belum di spill temanya nih yang buat China, boleh nggak di spill dikit akan segila apa, temanya apa gitu? Iya itu sih ya. Jadi kalau tifo atau koreo itu kan ada satu istilah efek ledak kejutnya ya. Jadi kenapa memang ketika kita produksi dari awal desain, ilustrator sampai color grading, cat segala macam itu kita nggak bisa ada foto-foto kru-kru itu nggak bisa, fanpon itu kita dikumpulin segala macam karena yaitu kerahasiaan dari si koreo. Artinya itu. di sini juga rahasia Mas. Jadi kalau kebuka ya nggak surprise, karena surprise itu kan buat kita semua juga di Indonesia dan pemain terutama, dan ngelihat kemarin Bahrain mainnya kocar kacir dan tanda kutip ya kan, nggak seperti Bahrain sebelumnya kan. Ya itulah efek ledak koreo dari awal menit, bendera 3.000 bendera merah putih, siapa yang nggak merinding lawan kalau mereka mentalnya bukan mental sepemain Jepang ya. Jepang beda ini. Beda itu harus tanda kutip. Kalau pemain Jepang mereka sudah mentalnya udah terbiasa dengan nama atmosfer ribuan penonton. Tapi kalau pemain Bahrain kemarin ketika kita kalahkan itu bisa lihat. Aku sebenarnya kalau pas di stadion nggak pernah nonton 90 menit utuh ya. Selalu nonton pulang atau besokannya nonton full 90 menit gimana lihat pemainnya, dan itu Kenapa? Karena terlalu sibuk. Iya, nggak kelihatan juga gimana di tribunnya berdiri ya kan. Jadi itulah ya efek kejut koreonya itu ya di situ sih, sebagai pemompa buat pemain timnas dan sebagai ini ya buat lawan itu drop ya. Itu sih. Dan itu yang sangat kita butuhkan nanti tanggal 5 Juni. Jadi tunggu aja 5 Juni kita nonton bersama. Gue pengen nonton di GBK deh. Gak bisa dong. Ada kerjaan di sini. Oke, kayaknya udah cukup Gin kita ngomongin soal Garuda Calling. Kita udah banyak banget. Tadi udah ngomongin soal taktik, soal pemain. Tadi juga sudah dari si supporter. Sekarang gue mau ngingetin lagi orang yang lupa tadi. Soal Liga Champion. Iya. Tadi gue sampai sabut loh di depan. Gue sabut. Mas Firly silahkan lagi. Karena semalam ini Arsenal akhirnya memastikan Arsenal gitu. tiket Champions League tahun depan. Karena menang 2-0 dari Bukan ngejar juara kok sekarang Juara memastikan 3 minggu tiket. Sekarang kan ekspektasi. Lu Arsenal juga ya? Enggak. Oh enggak. Dia mah Sriwijaya. Lokal klub dia mah. Iya, oke. Saya lagi denger ini di dalam juga ini. Huru hara ini ngomongin Arsenal, sedang ngomongin loh. Gitu ya. Menang 2-0 ya semalam dari Newcastle. Ini gimana
Jadi kita ngelihat Satu. persaingan. 1-0. 1-0. Oke, salah. Data Aduh, saya jangan salah. dikasih tambahan dong. Jangan ditambah-tambahin. Jangan dikasih tambahan. Oke, gimana ngelihat persaingannya nih, Bang Firzi? Iya, ini sekalinya di Premier League ada 5 slot menuju Liga Champions, ternyata ada 7 tim yang mainnya lagi bagus banget ya. Biasanya kan cuma saingan di 4 tim lah, mungkin 5 tim Big Six. Sekarang dengan penyebaran kekayaan dan juga transfer yang gila-gilaan di Premier League ya, uang prize money-nya dan lain-lain, semakin banyak tim yang kompetitif. Bahkan sampai ke Brentford, sampai ke Bournemouth, sampai ke ya Villa, kita udah tahu lah dengan Unai Emery yang sangat gila sekali. Ya ini di yang 2-0 Aston belum Villa, ada nih. Aston Villa 2-0, tapi Tottenham Iya, juga udah Tottenham. setengah hati kan, udah mau ngejar Liga Eropa. Itu tuh diingetin di babak terakhir. Diingetin. Tapi 1-0, ya pertama kalinya lah Arsenal golin dari 4 pertandingan kan lawan Newcastle musim ini, Iya. dengan mencetak gol di tembakan ke-50 ya Glenn ya, ke gawang Newcastle, karena di Piala Liga 2 leg kan juga clean sheet. Jadi ya memang akan lucu sekali kalau misalnya tadi malam Newcastle menang, kan artinya nyalip Arsenal ya ke peringkat kedua. Tapi menurut gue emang belum siap aja sih Newcastle ke peringkat kedua dengan hambatan PSR terutama ya, Profit and Sustainability Rules itu mencegah mereka menambah pemain ke tim utama itu dalam 3 jendela transfer terakhir. Bahkan jendela transfer 2 terakhir itu mereka fokus untuk ngejual pemain demi mengikuti aturan-aturan finansial Premier League ya, karena kita kan follow the rules nih, mungkin nggak kayak yang lain-lain gitu 115 mungkin. Jadi kita harus membuang pemain, dan ini kelihatan banget tadi malam kedalaman skuadnya mungkin nggak seitu. Tapi ya untuk sekarang dengan menduduki peringkat 3 setelah 37 pertandingan sih, udahlah, terima aja. Take it itu udah bagus banget. Nanti Man City kan juga pasti akan naik lagi ya kalau mereka nggak korslet kayak ketemu Southampton kemarin kan. Itu kemarin keselip parah sekali. Mereka ketemu Bournemouth ya di kandang kalau nggak salah. Jadi ini mereka pasti akan naik ke 68 sehingga persaingan ya nanti antara Chelsea, Aston Villa dan Forest untuk ke Champions League. Dan menurut lu siapa Mas dengan yang melihat akan, posisi ini yang berpeluang lolos ya? ke Champions League? Ya harapannya sih tentu Newcastle itu udah pasti lah ya. Ini enggak objektif ini. Udah pasti. Jadi Chelsea, Aston Villa ini akan ketat, tapi Aston Villa untungnya mereka akan ketemu Man United di pekan terakhir ya. Chelsea juga kayaknya Chelsea itu ketemu Forest ya kalau nggak salah. Kita ada ini ya sih, bisa ditampilin mungkin teman-teman pertandingan ya. Pertandingan di game week ke-38 supaya kita bisa lihat siapa lawan-lawannya. Nah ini nih. Ya, City akan lawan Bournemouth ya. Nah, Nottingham Forest kan Chelsea kan City Ground. Kalau ke City Ground mungkin maybe 3 bulan 4 bulan yang lalu mungkin akan jadi pertandingan yang sulit, tapi sekarang Forest dengan performa mereka yang naik turun, mereka nggak bisa lagi menjaga clean sheet. Bahkan David Raya menyamai torehan clean sheetnya si Matt Sales ya di Golden Glove, fight to Golden Glove. Aston Villa ya siapapun lawan Man United udah hampir pasti menang lah sekarang. Mereka Man United cuma bisa menang lawan tim-tim bottom 3 dan lagi kesulitan sekali mereka sekarang. Villa pasti akan all out. Dan Fulham Man City nih, kita nggak tahu nih apakah Fulham bisa bikin jebakan bagi Man City, karena tadi malam Fulham itu udah ketinggalan 0-2 ya lawan Brentford, habis itu mereka muter balik jadi 3-2. Jadi penampilan yang luar biasa juga dari mereka. Dan menarik membahas soal Man City kan lagi performanya lagi naik turun ya. Sekarang lagi di performa yang buruk. Bahkan kemarin di final FA Cup pun kalah dari tim yang belum pernah memenangkan major trophy. Apa yang menjadi masalah Mas Firzi? Apakah memang kehilangan Rodri di awal musim ini menjadi kunci yang membuat kekuatan ini hilang? Ya, mereka untuk pertama kalinya sejak 2016-17 ya nggak menyelesaikan musim tanpa trofi, dan itu suatu pukulan banget pasti oleh dari Man City dan dari Guardiola, tentunya seorang serial winner seperti dia tanpa gelar. Emang keseimbangan, kita tahu Rodri pemain terbaik ya, dan apa yang dia lakukan tuh juga sangat luar biasa. Cuman lebih dari itu juga bagaimana kita lihat Grealish kehilangan magisnya, Phil Foden Player of the Year Premier League tahun lalu
Oke, dia masih nyetak 10 gol musim ini, tapi 10 golnya itu datang dalam rentetan sempit kalau nggak salah tuh awal tahun atau akhir tahun lalu. Jadi pemain-pemain mereka kayak benar-benar gone dari apa yang kita kenal sebelum ini. Kita lihat Kovacic juga mungkin udah kemakan usia. Ilkay Gundogan for sure dia bukan pemain sama seperti pemain yang pergi meninggalkan Man City sebelum ini. Dan itu adalah problem dalam rebuilding tim yang Guardiola mencoba dalam bursa transfer ini didatengin banyak pemain muda ya. Echeverri akhirnya dia tarik, tadinya mau dipinjamin dulu ke Girona, habis itu sekarang dia kemarin main debutnya di Piala FA ya, di final. Pemain yang main jadi andalan Argentina di Piala Dunia U23 kemarin, Piala Dunia U17 2023 dia menjadi andalan. Dan kita lihat Omar Marmoush dan tapi beberapa yang nggak jadi starter itu dia Nico Gonzalez, Abdul Qadir Kusanov sempat jadi andalan juga tapi akhirnya kehilangan tempatnya lagi setelah Ruben Dias dan juga Gvardiol balik jadi bek tengah. Jadi multi layer sih problemnya City ini sekarang. Tapi gimana sama Guardiola sendiri nasibnya? Guardiola masih akan kan aman? udah perpanjang kontrak, dan tapi yang menarik memang musim depan kan dia akan menghadapi dinamika baru di ruang ganti ya, sama seperti Arsenal dengan Andrea Berta. Si Guardiola akan punya kepala baru di upper management, yaitu si Hugo Viana dari Sporting ya. Dia akan jadi Sporting Director yang baru. Kita belum tahu hubungan dia seperti apa dengan Pep, karena Pep dengan Siki Begiristain dengan Ferran Soriano itu udah poros Barcelona yang kuat sekali, dan dia akan sekarang menghadapi suatu dinamika baru di ruang ganti. Kita tahu Arsenal kehilangan Edu, dampaknya juga kerasa kan dalam beberapa window terakhir. Tapi ya sekarang dengan Berta datang langsung Zubimendi dipastikan, dan juga ada masih ngincar beberapa penyerang kan, terutama kan Isak salah satunya. enggak mungkin, kecuali ada 200 juta mungkin ditambah siapa gitu baru mungkin bisa. Nah ini yang menarik juga bagi City sih, siapa yang akan melakukan rebuilding, karena kita tahu tadi Gundogan, Kovacic itu udah way past, Bernardo Silva juga belum gantiin si Kevin De Bruyne. Itu juga harus at least ada 4 pemain kreatif yang harus dia gantikan. Belum ngomongin Grealish dan Foden yang lagi out of form, sangat-sangat out of form, dan ini akan jadi pertanyaan ke depannya. Belum lagi Kyle Walker juga belum ada penggantinya di bek kanan. Banyak problem juga di sana. Artinya regenerasi yang jadi sedang dilalui oleh Betul. Man City. Man City. Karena selain dari Liga Inggris, Liga Italia juga cukup seru ya Mas Ilham ya, karena Seru. sana ini akan ditentukan juaranya ini di game week ke-38 setelah semalam sama-sama seri ya, Napoli dan Inter. Jadi Mas Ilham ini Interisti. Interisti. Melihat Inter di Serie A dulu ya, sebelum kita ke Champions League ya. Melihatnya bagaimana nih Mas? Persaingan dengan Napoli kan sangat-sangat ketat. Ya, jadi mungkin kalau di Serie A ya banyak kehilangan poin beberapa giornata ke belakang kan, apalagi juga kan kemarin juga tenaga Inter juga habis di Liga Champions segala macam, terus bisa disalip sama Napoli. Terus juga banyak pemain-pemain juga yang sempat cedera kan di Inter, dan ya semoga aja sih di sebelum final nih udah bisa ngunci dulu Scudetto ya kan. Apalagi kemarin juga kan di Coppa juga kalah sama Milan kan, segala macam itu sih. Tapi melihat game week ke-38 kan kalau nggak salah akan away ke Como ya. Como dan juga lagi oke-okenya kan. Fabregas lagi bagus kan. Iya, promosi masuk papan tengah ya dia. Dan Napoli akan Cagliari ya, lawan Cagliari di home. Ini akan menjadi kerugian untuk Inter dari sisi lawan dan juga tempat. Pasti sih ya. Jadi kalau ngelihat lawannya Como dan Napoli lawan Cagliari sih, apalagi Napoli di home ya, di Napoli. Jadi ya berharap mungkin keberuntungan kali ya. Keberuntungan. Iya, jadi kalau dari fans anak-anak sih mungkin kalau Scudetto nggak tahun ini
oke lah, tapi Liga Champions juara gitu. Nah itu gimana Pak Fitri Jadi peluangnya? itu sih ya. Jadi kalau Scudetto kan bisa tahun-tahun berikutnya atau Kalau Champions gimana. harus tahun ini? Iya, kayaknya ya udah 2010 kan terakhir kan. Apalagi udah kalau lama nggak ya. City lagi kan kalau nggak terakhir. Betul. Yang seru sih emang ada kemungkinan playoff ya. Playoff, Iya, iya. kalau misalnya si Napoli imbang dan Inter menang Inter ya? menang ya. Ha. Pas sama. Tetapi si Fabregas juga tadi kan dia udah mau menyatakan keinginannya untuk lanjut ya di Como. Tadi kan masa depannya dia katanya mungkin bakal gantiin Xabi di Iya. Leverkusen. Tapi sebelum laga lawan Verona katanya dia komit ke Como dan mentality dia untuk laga terakhir adalah mempersembahkan kemenangan gitu. Dan dua kubu yang berlawanan menurut gue ya, karena si Inter itu pemain-pemain veteran, pemain yang udah senior dengan gaya bermain yang udah diterapkan dengan lama oleh Simone, sementara Fabregas kan pemain-pemain muda, free scoring, menyerang, dan ini bisa jadi ganjalan juga nih kalau nggak hati-hati. Tapi Conte juga udah bilang bahwa ini adalah title race terpaling lelah yang pernah dia rasakan karena gila-gilaan. Sementara Inter literally merasa lelah karena Inter itu udah main 55 pertandingan kalau nggak salah musim ini, sementara Napoli cuman 37 karena dia hanya fokus di ini aja di liga Domestik gitu liga domestik, sehingga perbedaannya di sini siapa yang longevity, ketahanan staminanya sampai akhir gitu. Tapi lu pikir apa sih yang Ya. membuat Inter begitu superior di Liga, di Champion juga? Kekuatannya itu apa sih? Sebenarnya nggak terlalu superior sih kalau Iya. gue bilang sekarang ya. Enggak, karena mereka tuh nggak punya pelapis yang cocok. Kalau dulu kan mereka punya Dzeko, pelapisnya Lukaku gitu. Walaupun Lukaku mungkin nggak sejago itu ya di Kedalaman Inter. squadnya ya? Tapi sekarang ini mereka downgrade-nya terlalu jauh kayaknya ya, dari si Lautaro dan Thuram ke Taremi. Taremi kan diharapin mungkin bisa chip in 10-15 gol. Ternyata hingga akhir musim dia cuma 3 gol. Iya. Walaupun memang dia yang ngasih assist ke golnya Fratesi di Fratesi semifinal leg lawan, kedua. Itu mungkin kontribusi terbaiknya bagi Inter. Sebenarnya lebih ke itu. Kalau mereka memang first 11 itu yang turun, mereka they can beat any team lah. Mereka bisa ngalahin semua tim. Cuman kan dengan pertandingan di silih ganti, pemain yang health fit setengah bugar dipaksain. Kemarin kan semifinal leg kedua itu Thuram ya. Thuram, Kayaknya ya. Thuram. Dia yang kesulitan jalan udah tuh pada babak kedua. Lautaro juga apalagi. tapi setengah fit pun dia masih bisa golin kan. Jadi ya sebenarnya lebih ke arah situ sih Glenn, bagaimana kedalaman skuad Inter mungkin nggak sehebat yang dulu-dulu, tapi dengan mereka tetap memaksakan title race sampai akhir, dengan Inzaghi yang ya itu tadi ya knockout king, mereka dia sangat jago di knockout ya, mungkin itu bisa jadi modal untuk nanti final. Tapi nggak seru emang final Liga Champions juga ya. Yes. Champions ini kan Inter PSG. Gimana ngelihatnya Inter versus PSG? Inilah yang timnya ke final. Gimana? Tapi kalian menyangka nggak bisa ngalahin Barca dan juga melaju ke final? Ya kalau sebagai fan Inter ya menyangka lah, Bang Glenn ya. Iya. Soalnya kalau fans Arsenal realistis, beda pemikiran. Karena Katanya udah mau milih Inter di final. Bukan gue itu ngomong. karena romantisme 2010 juga kan. Oh iya, final juga kan. Dan mainnya kan keras-keras juga tuh. Ya kan 2010 tuh waktu juara aja ngalahin Barca. Jadi kemarin tuh ya ada ini ya, Yamal itu kan kayaknya ngerepotin banget lah kemarin tuh pemain-pemain tuanya Inter. Tapi balik lagi sih Inter PSG itu perang kiper sih kayaknya ya besok ya. Jadi kayak Donnarumma Sommer nih bisa diuji tuh besok final siapa yang benteng yang paling kuat nanti ya. Karena lihat 2 leg dan 2 pertandingan semifinal ya, kunci mereka yang masuk ke final ini ya di kiper sih kayaknya. Ya gimana Sommer itu berapa kali nepis peluangnya Barca ya, dan Donnarumma juga berapa kali juga ya lawan Arsenal gitu kan di home dan away-nya PSG gitu kan. Jadi mungkin ya itu detail-detail di belakang, terutama kiper fokus di belakang sih ya itu sih. PSG juga tampilnya solid kan, ngalahin Arsenal.
Solid sih. Solid. Ini Iya kan? dua tim yang kolektif ya. Tim kolektif. Malahin Arsenal ya. Itu asli. Di tengah banget. Padahal Arsenal berapa kali shoot on goal gitu kan. Tapi Donnarumma itu bukan manusia sih kemarin, gila banget. Kiper. Tapi kiper emang beberapa pertandingan ini jadi pembeda ya. Kayak tadi malam kan juga Arsenal Newcastle kan David Raya tuh kalau nggak bikin 5 save kali ya dalam 15 pertama tuh beda. Jan Sommer juga gila-gilaan di lawan Barcelona menurut gua ya. Conversation-nya akan berubah cepat gitu karena ketika Lamine Yamal melepas tembakan itu yang melengkung itu ya mungkin 95% kesempatan lain 9 dari 10 kali dia nyoba itu gol itu kalau bukan karena Sommer. Jadi mungkin pertahanan paling baik yang mungkin akan membawa suatu tim juara ya. Dan harapannya saya emang final yang menarik lagi ya seperti ketika menghadapi Barcelona, walaupun kedua tim memang punya kiper yang sangat bagus ya. Donnarumma oke kita tahu dia sempat kehilangan tempatnya di PSG, sempat digantikan tapi dia membuktikan ya sejak laga lawan Liverpool itu permainannya impresif, super banget. Tapi experience sebenarnya akan berbicara di laga ini karena Inter akan masuk final kedua dalam 3 tahun terakhir ya. Sementara PSG banyak pemain muda, mereka rebuilding, tapi luar biasa banget sih apa yang dilakukan Luis Enrique, ngerubah mentality tim yang dari tadinya diisi oleh para mercenary, oleh para pemain yang datang cuman buat uang ya, pemain kayak saya Neymar, Messi pun kesana juga karena dia nggak ada pilihan ketika itu. Barcelona udah nggak bisa nampung dia, yang akhirnya dia datang cuman karena uangnya. Mbappe terutama. Sekarang Enrique membawa filosofi yang luar biasa, semua pemain chip in membantu satu sama lain. PSG bertahan dari depan sekarang, Dembele dan Desire Doué, siapapun, Barcola yang main, kalau dia main mereka membantu unit pertahanan di mana mereka mencoba merebut bola dari depan. Dan ini yang mungkin kalau misalnya Lautaro dan Thuram nggak dalam peak performance bisa jadi ya berbahaya juga nih, karena ada pemain setengah fit di pressing anak-anak muda kayak gitu pasti akan kerepotan juga. Tapi ya itu tadi balik lagi experience Inter bisa jadi akan berbicara. Jadi kekuatannya memang as a unit ya, kolektif as a unit itu walaupun kalau main di Munich itu selalu ada juara baru kan. Nah, ya betul. Itu dia. Cocok loginya gitu. Cocok loginya ya. Makanya itu yang ya bisa ya cocok logi lah ya. Kita nggak tahu itu benar apa enggak. Oke, terakhir aja mungkin ini prediksi juara. Mana tadi? Gimana tadi? Kita tampilkan dulu prediksi juara siapa? Ya, ini udah pasti Inter kan. Ya, Makanya ke Bang Firzi dulu. Bang Fir. Iya, experience di big match, experience di partai besar sih mungkin Inter lebih, menurut gua lebih diunggulkan ya, apalagi dengan apa yang Inzaghi bawa ke tim ini terutama dalam laga-laga knockout. Cuman kalau memang Paris bisa juara, menurut gue juga akan jadi kisah yang sangat luar biasa bagi Luis Enrique setelah kehilangan yang dia alami dengan putrinya, dan bagaimana dia rebound karirnya, mengubah filosofi tim dari tim mercenary jadi tim yang semua hardworking, membantu satu sama lain. Itu juga akan jadi kisah hebat. Jadi senang jadi netral di laga ini karena siapapun yang menang gue senang. Ya. Lo Glenn, lo prediksi lo ada nggak prediksi juara lo? PSG sih. Oh, lo PSG. Tapi biasanya Tapi gitu memang unggulinnya aja PSG biar Internya. Jadi nggak beban dok. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Beban. Tapi kalau pas lawan semifinal Barca kan gitu. Iya udah. Barca. Tapi kalau Mas Ilham melihatnya berapa nih untuk final? Apakah adu penalti akan menjadi penentu dan tadi kiper ini akan menentukan atau? Kayaknya mungkin bisa sampai extra time kali ya. Iya. Tapi penalti enggak sih kayaknya. Extra time. Iya, Inter menang tapi ya. Inter menang ya. Gak usah ditanya itu ya. Pasti. Gak usah ditanya ya. Harusnya PSG aja jadi biar kayak tadi tuh. Oke, penutup Gin. Gue mau ke Bang Firzi sebagai penutup. Rasanya nggak pas kalau kita nggak ngomongin MU. Ini peringkat berapa ya? Peringkat 16-17 ketemu di Europa League. 17 ya? 16-17. Wow. Ini bertemu di final Europa League. Pemenangnya akan jadi tim dengan ranking terendah ya, yang akan juara antar klub Eropa, karena paling rendah sebelum ini West Ham itu peringkat 14 ketika mereka juara Conference League.
Man United masa bisa kalah sih dari Spurs? Gua kayaknya gak yakin. Walaupun emang Spurs punya rekor bagus ya lawan Man United ya. Mereka sejak 3 tahun terakhir kayaknya nggak pernah kalah selalu bisa nggak pernah kalah dari Man United. Tapi Spurs kehilangan besar banget dengan Maddison nggak ada, Kulusevski nggak ada. Itu akan jadi Son juga belum dapat dalam permainan terbaiknya. Ada satu lagi sih siapa deh? Maddison, Kulusevski, sama ada satu pemain lagi tuh yang akan absen karena cedera. Nanti kita cek lagi deh. Tapi itu pemain nggak akan absen dan akan menjadi kerugian besar bagi si Spurs ini. Dan Man United ya semua all in ke basket ini. Cuman Man United kan kalau lawan tim Premier League jelek ya. Mereka ya hanya cuman bisa itu tadi, mereka mengalahkannya paling Leicester City, Ipswich dan tim-tim di bottom 3, bottom 4 itu. Nah, ini akan jadi menarik dan kalau cocok loginya lagi adalah si Ange Postecoglou kan ini selalu menangin trofi di musim keduanya nih. Apakah korbannya Man United kali ini? Gitu kita lihat sih. Dulu kok Son korbannya juga kan? Ya, Piala Asia ya benar. Piala Asia 2015 ya, benar. Australia ini ya. Korea. Kita lihat cocok-cocokologi dari Bang Firzi dan juga kita lihat juga nanti harapan dari Bang Ilham ya. Harapan dari kita lihat pekan ini dan juga pekan depan dan tentu saja di awal Juni ya akan Nanti ada timnas Indonesia melawan China dan juga lawan Jepang. Liputan Sport akan reaction. Jadi nonton di sini aja, jangan nonton di sebelah. Jadi kita akan nantikan gimana hasilnya. Gin? Oke ya, jadi kita akan terus update tapi ya jelang itu pastinya ya akan banyak sekali podcast ya. Nanti Locker Room juga ada lagi nggak sih Glenn? Locker Room kita lihat nanti. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, makanya terus jangan lupa like, comment, share, subscribe ya buat teman-teman yang nonton. Nanti kita akan update terus. Jangan lupa pokoknya dukung timnas ya nanti bulan Juni nontonnya di Liputan SCTV, kita akan live reaction. Terima kasih buat yang udah nonton Locker Room. Terima kasih Bang Firzi. Terima kasih Bang Ilham. Sukses ya nanti ya. Siap. Buat bulan Juni kita lihat nanti di GBK seperti apa. Iya. Sukses juga semoga Newcastle musim depan. Thank you, Bang.